Sebuah mobil melaju dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak Bandung ke Jakarta adalah 200 km, berapa waktu yang diperlukan mobil untuk melaju dari Bandung ke Jakarta? Nah, yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang ditanyakan adalah T. Untuk mencari T, rumusnya adalah jarak atau S dibagi kecepatan, yaitu V. Nah, sekarang tinggal kita masukkan S atau jaraknya, jarak Bandung ke Jakarta adalah 200, berarti 200 km. Kemudian kecepatannya adalah 80 km. V-nya 80 km per jam. Nah, sehingga diperoleh T sama dengan 200 km dibagi 80 km. Kilometer dicoret sehingga ketemu atau diperoleh 2,5 jam. Jarak rumah Arya dan Narendra adalah 100 km. Narendra kemudian pergi ke rumah Arya dalam waktu 2 jam. Kecepatan rata-rata Narendra menempuh jarak tersebut adalah, nah dari soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, yaitu V. Untuk mencari V rumusnya adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, jarak rumah Arya dan Narendra adalah 100 km. Kita tulis 100 km. Dibagi T itu waktunya harus dalam satuan jam, berarti 2 jam. Nah, sehingga ketemulah 100 dibagi 2, yaitu 50. Satuannya kilometer per jam. Jadi, kecepatan rata-rata Narendra menempuh jarak tersebut adalah 50 km per jam. Sebuah mobil melaju dari Nganjuk menuju Solo selama 4 jam. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Berapa kilometer jarak antara Nganjuk dengan Solo? Nah, karena ditanyakan jarak itu adalah S. S sama dengan V, kecepatan, dikali dengan T. T itu waktu. Nah, sekarang kita cari V-nya atau kecepatan. Kecepatan adalah 70 km per jam, berarti 70 km per jam. Kemudian dikali T. T itu waktunya. Berarti di sini 4 jam. Nah, satuannya jam dengan jam kita coret sehingga tinggal kita hitung 70 km dikali 4. 280 km. Jadi jarak antara Nganjuk dengan Solo adalah 280 km. Di soal selanjutnya yaitu ada soal menanyakan waktu atau T. Bus melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang dengan kecepatan 100 km per jam. Jika jarak Jakarta ke Semarang yaitu 500 km dan bus berangkat dari Jakarta pukul 8 WIB atau WIB, maka pukul berapa bus sampai di Semarang jika bus melakukan istirahat selama 30 menit. Nah, jadi untuk menjawab pukul berapa bus itu sampai, maka kita harus mencari waktu tempuhnya dulu, kemudian ditambah 30 menit. Nah, sekarang kita hitung dulu. T atau waktu itu sama dengan S, yaitu jarak, dibagi V. V itu kecepatan. S jaraknya, jarak Jakarta Semarang yaitu 500 km. Kita tulis di sini 500 km. Kemudian dibagi V itu kecepatannya 100 km per jam. Nah, 500 km dibagi 100 km per jam berarti di sini 5
Kemudian satuannya kita coret kilometer dengan kilometer, berarti satuannya tinggal jam. Maka diperoleh waktu tempuh dari Jakarta Semarang itu adalah 5 jam. Kemudian kalau dia berangkat pukul 8, maka dia akan sampai pukul berapa? Berarti ditambah 5 jam. Dari 8 ditambah 5 jam berarti kan pukul 13.00. Karena dia tadi istirahat 30 menit, maka dia akan sampai pada pukul 13.30 WIB.